Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang hadir secara virtual, hari ini adalah kegiatan kunjungan kita di Museum Peta. Sekarang kita bersama Bu Yulis ya Bu ya, sebagai guidance kita di Museum Peta. Hari ini insya Allah teman-teman akan mendapatkan informasi terkait sejarah Museum Peta seperti apa saja koleksi-koleksi yang ada di museum ini, dan akan dijelaskan secara terang benderang oleh Ibu Yulis sebagai pemandu kita. Di diorama 1 ini ya Bu ya, sebutnya diorama 1 di Museum Peta gitu ya. Nah Bu Yuli, mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu terkait bagaimana sih sejarahnya museum ini bisa terbentuk gitu loh. Betul, bagus sekali pertanyaannya Pak. Nah itu memang basic dari apa yang ingin kita tampilkan, bahwa Museum Peta ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Bogor. Bangunan yang digunakan oleh Museum Peta ini sudah ada sejak tahun 1745. 1745. Jadi pada masa penjajahan Belanda, bangunan ini dipakai tempat para pengawal dan pegawai Gubernur Jenderal Belanda. Jadi Gubernur Jenderal Belanda bertempat di Istana Bogor. Pengawal dan pegawainya dibangunkan bangunan di sini. Terus ini ada diorama, ini ada figur-figur ya Bu ya, ada Soekarno, ada Hatta gitu ya Bu dan teman-teman. Diorama 1 ini menceritakan apa sebenarnya? Nah jadi gitu, tadi setelah Belanda menguasai Indonesia, ternyata kan Belanda menyerah pada Jepang 8 Maret 42. Nah sejak saat itu, sejak saat itu Indonesia dijajah oleh Jepang. Nah, bukan berarti zaman Belanda kita nggak punya tentara, kita punya tentara sini ya. Jadi segala sesuatu kan itu ke Belanda. Nah, sejarah mengatakan Belanda berhasil dikalahkan oleh Jepang. Nah, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, dan Jepang juga menjanjikan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Nah, oleh karenanya disambut gembira oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia kedatangan Jepang tersebut. Dengan janjinya Jepang untuk memberikan kemerdekaan, tokoh-tokoh kita berpikir kita itu harus mempunyai tentara sendiri untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya meminta izin kepada Jepang untuk membuat tentara sendiri yang bernama Tentara Peta, bela tanah air. Nah inilah tokoh-tokohnya Pak. Ada Bapak Soekarno, Gatot Mangkupraja, Ki Ageng Suryo Notara, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, dan dari golongan ulama itu Kiai Haji Mas Mansur. Jadi tokoh-tokoh inilah yang bersepakat untuk membuat tentara sukarela membela tanah air, minta izin sama Jepang, dan oleh Jepang disetujui Pak, karena Jepang juga memerlukan tenaga tentara yang ada di Indonesia untuk mempertahankan Indonesia dari serangan musuhnya dia, yaitu Sekutu. Oke, jadi itu sejarah bagaimana Museum Peta ini bisa lahir dan terbentuk seperti ini. Iya, jadi itulah tujuan bentuknya Tentara Peta. Sebenarnya ada dua, bagi Indonesia tadi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, tapi bagi Jepang untuk membantu melawan Sekutu. Oke, jadi dua itu ya kawan-kawan, mengapa sejarah berdirinya Museum Peta ini. Yang pertama manfaatnya bagi Indonesia, dan yang kedua adalah bagi Sekutu, gitu ya. Bagi Jepang untuk melawan Sekutu. Oke, kita pindah ke scan diorama 2 ya. Ya. Di diorama kedua ini kalau dilihat dari teks judulnya, kegiatan para tentara gitu ya, atau pembela tanah air dalam latihan di Pusat Pendidikan Perwira Peta di Bogor 1943 loh ini. Berarti sebelum zaman kemerdekaan. Ya. Oke, berarti semua scan yang ada di sini tersebut sebelum proklamasi kemerdekaan. Artinya mempersiapkan gitu ya. Kemerdekaan, iya. Itu mungkin bisa dijelaskan ini Bu. Gambarnya apa sih maksudnya, kegiatannya apa saja? Nah, atau kegiatan-kegiatan lainnya apa aja gitu? Jadi berkaitan dengan yang tadi, setelah Tentara Peta terbentuk berdasarkan Osamusere. Osamusere itu kan undang-undang Jepang nomor 44 tanggal 3 Oktober tahun 43, berdirilah Tentara Sukarela Pembela Tanah Air. Nah, namanya tentara kan harus dididik dulu Kak, harus sekolah dulu, harus belajar dulu. Oleh karenanya kita memerlukan sekolahan, tempat untuk pendidikan perwira Peta, dan ternyata dipilihlah Bogor sebagai pusat pendidikan dan pelatihan perwira Peta. Ada alasan khusus nggak Bu, kenapa Bogor yang dipilih gitu? Nah itu menarik ya, Bogor tempat kita ini kenapa sih yang dipilih? Sebenarnya begini, tadi sudah saya bilang bangunan ini kan dibangun tahun 1745. Itu untuk tempat para pengawal dan pegawai Gubernur Jenderal Belanda. Luas ini 13,7 hektar. Jadi tempat ini sudah ideal untuk suatu tempat pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, udara di Bogor ternyata zaman dulu tuh sejuk Pak. Jadi
dipilihlah Bogor untuk tempat pendidikan ya, karena udaranya itu mendukung bagi lembaga pendidikan. Nah, maka dipilihnya itu. Masyarakat di Bogor itu mendukung kalau di sini itu ada lembaga pendidikan seperti lembaga pendidikan Tentara Peta. Jadi sarana dan sarananya sudah memadai, maka Bogor lah yang dipilih sebagai sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan perwira Peta. Pada zaman itu sudah sekaligus tentara. Betul Pak. Ternyata nggak sembarangan juga. Jadi zaman dulu untuk jadi tentara Peta itu dites dulu. Tinggi badan, harus ideal ya, sama kan sekarang juga. Berat badan, tinggi badan harus ideal. Harus sehat tentunya fisiknya, mentalnya pun harus kuat. Jadi bisa dilihat oleh Jepang bahwa ini cocok untuk menjadi perwira Peta. Karena tidak semua orang nanti yang lulus. Ada juga loh yang nggak lulus jadi tentara Peta. Nanti kita lihat di Biolmas selanjutnya. Berarti Bu, tahun pembentukannya 1943 ya? 43. Jadi 1943 itu teman-teman pusat pendidikan untuk pelatihan Di tentara Bogor. Peta di Bogor itu resmi gitu ya Bu? Resmi. Nah, itu ya. Jadi 1943 kalau diingat ya. Jadi kita mengenal sejarah bagaimana musim Peta ini lahir dan terbentuk dan terorganisir di Kota Bogor. Iya betul. Oke, Tentara Peta itu. Sampai beda ke diorama 3 tadi diorama 1, diorama 2 sudah kita kenali gitu ya apa saja tulisannya. Sekarang di diorama 3 nih. Kalau teman-teman lihat di sini di diorama 3 ada gambaran secara visual gitu ya. Apa aktivitasnya adalah pembentukan batalion ya tentara Peta di daerah Jawa, Madura dan Bali. Mungkin bisa dijelaskan teman-teman sama Bu Yulis. Ternyata setelah dibentuk di Bogor, gitu ya Bu, dibuat juga rekrutmen di daerah Jawa, Madura dan Bali. Coba kita dengarkan gimana Bu Yulis, gimana Bu penjelasannya itu? Jadi lengkapnya begini. Tadi saya bilang bahwa di Bogor itu menjadi pusat pendidikan dan pelatihan perwira Peta. Jadi yang berpangkat perwira. 3-4 bulan mereka dididik langsung oleh Jepang. Jadi instrukturnya adalah orang Jepang langsung. Setelah lulus mereka dipulangkan ke daerahnya masing-masing kembali. Ada yang dari Jawa pulang ke Jawa, ada yang dari Madura pulang ke Madura, dan ada yang Bali pulang ke Bali. Di daerah nanti mereka mendidik teman-temannya untuk menjadi sersan dan prajurit Peta. Jadi nanti lengkap dalam struktur batalion, ada perwiranya yang lulusan dari Bogor, kemudian ada sersannya dan ada prajuritnya di daerah karesidenan yang ada di Jawa, Madura dan Bali. Jadi itu. Ada pertanyaan menarik nih. Berarti di Bogor itu untuk pendidikan para perwira ya. Betul. Jadi setelah perwiranya sudah lulus dari pendidikan, kemudian balik ke provinsinya masing-masing. Nah di sini kan ada tertulis Jawa, Madura dan Bali. Untuk provinsi lain seperti Sulawesi dan yang lainnya itu gimana Bu? Apakah juga ada atau seperti apa? Oke, itu pertanyaan bagus Pak. Pada zaman penjajahan Jepang itu batalion-batalion yang menguasai Indonesia itu berbeda-beda. Ternyata yang menguasai Pulau Jawa, Madura, Bali adalah tentara ke-16 Jepang. Jadi namanya tentara ke-16. Itu yang menguasai Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Mereka memikirkan bahwa memerlukan tentara angkatan darat untuk menghalau serangan sekutu. Sementara di Sumatera itu yang menguasai tentara ke-25 Jepang namanya. Mereka berpikiran memerlukan tentara juga. Akhirnya mereka membuat pendidikan tentara, tapi namanya Gyugun. Nah, karena beda-beda pimpinan, jadi beda kebutuhan, beda pemikiran. Nah, di Sumatera namanya Gyugun, pangkat yang paling tinggi pun tidak seperti yang di Bogor, lebih rendah lagi. Nah, bagaimana dengan di Sulawesi? Bagaimana dengan di Kalimantan ya Pak ya? Nah, ternyata yang menguasai Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau timur Indonesia itu adalah Angkatan Laut Jepang. Jadi dia tidak berpikiran untuk membuat pendidikan tentara seperti di Jawa, Madura, dan Bali. Jadi itulah pertanyaannya terjawab karena pimpinannya berbeda, pucuk pimpinannya berbeda. Walaupun negaranya sama ya. Walaupun negaranya kita sama kan di Indonesia dan mereka yang menguasai Jepang. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi seperti itu. Jadi itu alasannya teman-teman ya Jadi kenapa tentara Peta hanya ada di Jawa, Madura, dan Bali dan satu lagi Sumatera. batalion-batalion itu di Jawa, Madura dan Bali. Alasannya seperti tadi ya teman-teman karena perbedaan pimpinan dari tentara Jepang. Walaupun negara penjajahnya sama, sesama Jepang gitu ya. Iya. Oke. Ini contoh tampilan visualnya. Pendidikan di daerah Bali. Oke, ini di daerah Bali berarti. Betul, di daerah Negara, Tabanan, dan Kelungkung ada pusat pendidikannya di sana.
Jadi kita bisa lihat bagaimana rekrutmen juga. Jadi dites, lihat fisiknya juga langsung. Nah, ini yang lulus langsung dididik jadi sersan dan prajurit kereta. Instrukturnya adalah perwira lulusan dari Bogor kalau untuk yang di daerah. Dan itu kita lihat ada yang pakai bambu Pak. Itu tuh yang tidak lulus. Yang tidak lulus tes. Tidak lulus tes, tapi itu semangat mereka tinggi. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia. Mereka pun akhirnya diajarkan juga ilmu militer, tapi bukan tentara. Masuk ke barisan pemuda seperti Medan, Bodas. Kelak nanti di saat tentara kereta dibubarkan, kemudian terbentuk BKR, mereka yang mempunyai kualifikasi bagus bisa masuk ke bagian keamanan rakyat. Tidak ada sia-sia dengan semangat yang membara para pemuda pada saat itu. BKR itu Bu, ada dia jadi cikal bakal tertentu nggak, misalkan jadi tentara? Betul. Nanti ada dioramanya. Oke, ada dioramanya ya. Teman-teman tuh menarik tuh. Jadi ternyata dalam rekrutmen pembentukan batalion-batalion di Jawa, Madura dan Bali ini ya, untuk yang tidak lulus tes misalkan itu dia menjadi BKR. BKR itu adalah menjadi badan-badan seperti Semendan, Boda, nanti yang di dalam BKR bisa bergabung. Sip, seperti itu ya. Kita pindah ke scan selanjutnya untuk penjelasan yang rekan-rekan sekalian. Sekarang kita ada di diorama keempat. Ini menggambarkan bagaimana pemberontakan tentara kereta di Blitar, gitu ya. Nah, Bu Idris, teman-teman semakin penasaran gitu ya. Ada apa sih pada tahun 1945 itu kan sudah menjelang proklamasi kemerdekaan. Apa yang terjadi di Blitar? Semakin panas ternyata ya. Jadi begini Pak, mudah-mudahan masih pada mendengar ini ya. Jadi gini, tadi Jepang menjanjikan pemakmuran, tapi kok dia memberlakukan rumusan? Kita balik lagi, rumusan, kerja paksa zaman Jepang, zaman Belanda kan lebih ya Pak ya. Jadi ternyata sama aja, namanya dijajah itu nggak enak, meskipun dijanjikan kemerdekaan, pemakmuran, toh ternyata Jepang memberlakukan rumusan bagi bangsa Indonesia. Dan tentara kereta itu sendiri melihat bagaimana adiknya atau bapaknya atau kakaknya dijadikan rumusan. Justru nasionalisme mereka tumbuh kan. Mereka telah dididik oleh Jepang di Bogor supaya cinta tanah air. Tapi melihat masyarakatnya diinjak-injak, diperlakukan tidak adil oleh Jepang, maka mereka memberontak akhirnya. Nah, pemberontak yang terbesar itu terjadi di Blitar, dipimpin oleh Bapak Sodarjo Supriyadi pada tanggal 14 Februari tahun 45. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu tentara itu sudah banyak yang memberontak terhadap Jepang, menolak ketidakadilan yang dilakukan oleh mereka. Pemberontakan ini terbagian dari anggota kereta saja. Nah, ternyata memang begitu. Yang memimpinnya adalah seorang Sodanco-nya, bukan seorang Daidanco-nya. Jadi memang seorang Sodanco yang melihat langsung, merasakan langsung penderitaan anak buahnya, merasakan bawahannya, saudaranya yang langsung memimpin pertempuran. Jadi seorang Sodanco lah yang memimpin pertempuran ini. Jadi tidak dari tingkat atas, dari tingkat merasakan penderitaannya langsung. Dan ini benar-benar pemberontakan ini dibayar dengan nyawa Pak. Supriyadi setelah itu kan hilang sampai sekarang. Karena dia tidak ketahuan apakah dia masih hidup atau dia masih ada ya. Jadi kita lihat di diorama selanjutnya. Jadi berapa lama Bu pemberontakan ini terjadi? Cuma 1 hari, tanggal 14 Februari mereka bertempur, tapi Supriyadi berhasil membom markas Jepang pada saat itu. Nah, keesokan harinya itu ada di diorama selanjutnya. Oke. Baik, kita lanjut ya teman-teman ya. Sebagai penasaran ya terkait mesin kereta ini. Menarik teman-teman, ternyata tentara kereta itu ya, Tentara kereta Indonesia itu melakukan pemberontakan. Karena kenapa? Tidak menerima bangsa Indonesia diperbudak dengan melakukan kerja paksa gitu ya. Dalam istilah saat itu adalah rumusan. Nah, diorama kelima ini adalah lanjutan dari diorama sebelumnya yang keempat tadi. Kita lihat di sini tertulis teman-teman bahwa tipe muslihat kata diri Bukaicho Jepang gitu ya, terhadap Sodanco Muradi gitu ya. Bu Idris, apa sih yang terjadi sebenarnya pada 15 Februari 1945 ini Bu? Bisa dijelaskan? Jadi ada kaitannya dengan peristiwa Supriyadi tadi. Setelah Supriyadi berhasil membom markas Jepang, malamnya dia pergi ke Gunung Kelut Pak, di Jawa Timur juga ya. Nah, dari situ dia diantar oleh anak buahnya. Setelah itu anak buahnya pulang. Nah, pada saat itu keesokan harinya Bapak Supriyadi itu dipanggil oleh Jepang, tapi ternyata hilang, sudah tidak ada sampai sekarang. Kalau ketuanya nggak ada, berarti wakilnya kan yang maju. Akhirnya wakilnya Bapak Supriyadi namanya
namanya Sodan Cokroadi mempertanggungjawabkan pemberontakan tersebut. Pada peristiwa itu, Bapak Sodan Cokroadi dirayu oleh Jepang untuk menyerah. Dan Bapak Muradi mengajukan 5 syarat. Salah satu syaratnya bahwa kami mau menyerah saat tidak dijadikan tawanan perang. Karena beliau tidak kalah kan? Nah, itu disetujui oleh pihak Jepang. Jepang memberikan gelang katana. Tadi balik lagi, katana itu adalah lambang pemirahan. Makanya setelah menyerah, tapi ternyata tetap saja dibongkar. Setelah itu mereka balik ke barat, kemudian diangkut ke Jakarta, diadili di mahkamah militer Jepang. Jadi ada yang dihukum mati, penjara seumur hidup, 15 tahun dan sebagainya. Jadi itulah tipu muslihat yang dilakukan oleh Katagiri Butaicho Jepang terhadap tentara PK di Blitar. Jadi di situ kita menggambarkan bahwa itulah perang, memerlukan pengorbanan ya. Jadi nyawa dipertaruhkan demi mempertahankan hak yang kita ingin melanjutkan kemerdekaan itu dibayar dengan nyawa. Jadi itulah. Sekarang kita ada di diorama kelima. Ini kalau melihat tanggalnya sudah di tanggal 16 Agustus 1945 ya. Jadi rentetan sejarah bagaimana sehingga kita sampai di peristiwa di Rengas Dengklok gitu ya, tahun 16 Agustus 1945. Apa yang terjadi sebenarnya di sini menjelang kemerdekaan Indonesia? Jadi gini kaitannya. Pada tanggal 6 dari 9 Agustus Koperasi Jepang dibangun oleh Sekutu. Ini menyebabkan Jepang kalah kan? Jepang menyerah tanpa serah di Kalijati Subang 15 Agustus 45. Jadi Jepang menyerah kepada Sekutu. Nah, momen ini didengar oleh para pemuda Indonesia. Para pemuda Indonesia mendesak golongan tua untuk segera proklamasi. Karena Indonesia ada golongan tua, ada golongan muda. Golongan muda itu seperti tentara peta dan para pemuda. Golongan tua itu adalah aktivis-aktivis, mahasiswa, kemudian tokoh-tokoh yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan presiden dan wakil presiden, termasuk golongan tua. Golongan muda menginginkan kita cepat-cepat proklamasi, mumpung Jepangnya kalah tadi. Tapi kata golongan tua nanti dulu. Kita pada saat itu sudah terbentuk BPUPKI, penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Nanti yang berubah nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Para pemuda tidak menginginkan kalau kita merdeka ada campur tangan Jepang. Kan belum tentu, para pemuda menginginkan belum tentu kita merdeka dikasih oleh Jepang. Karena Jepang sendiri tadi kalah sama Sekutu. Jadi para pemuda dan tentara kita menginginkan kita merdeka harus jadi upaya kita sendiri. Belum tentu Jepang memberikan kemerdekaan karena dia juga kalah sama Sekutu. Bisa jadi kita dikasihkan kembali kepada Belanda. Jadi kapan kita merdeka? Itu pemikiran para pemuda dan tentara peta. Tapi kata golongan tua, saya sudah lelah melihat masyarakat Indonesia tumpah darahnya demi memperjuangkan kemerdekaan. Jadi lebih baik secara kooperatif dengan Jepang. Jadi itulah pemikiran muda dan tua yang berbeda pada saat itu. Nah, untuk menghindari perbedaan pendapat tersebut, akhirnya tentara peta mengamankan Bapak Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Yang itu pada saat itu ditempatkan di rumah orang Tionghoa pada saat itu yang bernama Jihokision. Sampai sekarang masih ada rumahnya dijadikan rumah sejarah di Rengas Dengklok. Masih ada. Pada saat itu Bapak Soekarno membawa Ibu Fatmawati sama anaknya Guntur Soekarno Putra, yang alhamdulillah setelah dari peristiwa ini kan akhirnya Soekarno pulang ke Jakarta. Di Jakarta kita mau proklamasi, tapi ternyata kita belum punya teksnya. Nah, rangkaiannya dari sini Bapak Soekarno, Bapak Hatta dan teman-teman lainnya memilih tempat untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Nah, mungkin kita masih ingat teks itu dibuat di rumahnya Laksamana Muda Tadashi Maeda pada saat itu di Jakarta ya. Dan pada saat itu yang merumuskan Bapak Soekarno, Hatta dan Profesor Ahmad Subarjo. Kan semula teks proklamasi ditulis tangan ya Pak ya oleh Bapak Soekarno, tapi karena ada catatan-catatan tangan akhirnya diketik oleh Bapak Sayuti Lodeh. Jadi waktu itu ternyata ada peran golongan muda ya, golongan muda yang menginginkan kemerdekaan Indonesia ini bukan hasil pemberian gitu ya, tetapi hasil perjuangan gitu. Sementara para tokoh-tokoh golongan tua menginginkan kemerdekaan ini lewat jalur yang diplomasi mungkin gitu ya, artinya supaya tidak
mengeluarkan banyak nyawa gitu ya, Iya. nyawa yang yang menjadi korban karena perjuangan masyarakat gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya yang terjadi peristiwa tanggal 16 Agustus 1945 menjelang institusi Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, terima kasih Bu Yulis. Sekali lagi ini adalah Bu Yulis sudah menceritakan kepada kami gitu ya teman-teman, dari diorama 1 sampai diorama ke 6 gitu ya. Diorama ke-6 ini memang di museum ini seperti itu Bu, dari 1 sampai 6 diorama ini menggambarkan sejarah perjalanan sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Nanti akan ada lagi di ruangan yang lain gitu ya Bu, terkait dengan koleksi-koleksi bagaimana keadaan ataupun perjuangan-perjuangan yang lebih lanjut setelah Indonesia merdeka. Oleh saudara-saudara. Jadi teman-teman ternyata setelah Indonesia merdeka perjuangan itu tidak berhenti, belum selesai gitu ya, karena masih ada aktivitas mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Yulis yang telah menjelaskan dan menceritakan kepada kita semua kronologi serta benda-benda pusaka mungkin gitu ya Bu, senjata-senjata yang ada di ruangan atau di museum ini. Terima kasih.